Matius 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Tuannya itu menjawab, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kau berikan kepada bankir, supaya pada waktu aku kembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketak gigi." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, pengajaran tentang talenta ini ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya, di mana Tuhan yang membagi-bagi talenta itu adalah gambaran Tuhan Yesus sendiri, yang ketika setelah dia mati, disalib, bangkit, naik ke sorga, dia pergi ke sorga dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita, ya. Tetapi dia waktu naik ke sorga, dia memberikan hamba-hambanya termasuk kita, ya. Masing-masing ada yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, ada yang 5. Di sini berarti ada 3 jenis orang, ya, hamba-hamba Tuhan. Dan kita termasuk di dalamnya. Sisa kita introspeksi, kita evaluasi, kita masuk di kategori yang mana. Hamba yang menerima 5 talenta kah, 2 talenta kah, atau 1 talenta. Apa itu talenta? Waktu di zaman Tuhan Yesus,
alat pembayaran, kalau sekarang uang ya, ada uang logam, ada uang kertas kalau sekarang. Tetapi di zaman Tuhan Yesus alat bayar itu ada berupa uang perak yang biasa disebut dinar ya. Dan dinar itu upah satu hari orang bekerja. Jadi kalau seorang buruh bekerja di kebun anggur misalnya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia akan mendapat 1 dinar. Dan talenta itu, 1 talenta nilainya sama dengan 6.000 dinar. Ya. Jadi kalau satu orang itu bekerja dalam 1 bulan 30 hari, 1 talenta itu 6.000 hari. Gaji 6.000 hari. Berapa itu 6.000 hari? 20 tahun kan? Kalau 6.000 bagi 30 hari, itu berarti 1 talenta itu sama dengan gaji seseorang selama 20 tahun. Atau upah seseorang. Di zaman Tuhan Yesus itu ya, kita bawa ke zaman sekarang, sama saja ya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, 1 talenta itu nilainya besar sekali ya. Sama dengan upah atau gaji 20 tahun. 2 talenta berarti 2 kali 20, 40 tahun. Kalau 5 talenta ya kali saja sendiri. Dan kalau di kurs dalam bentuk rupiah, 1 talenta itu sama dengan nilainya 300 juta rupiah. Jadi kalau 2 talenta 600 juta. Kalau 5 talenta 1,5 miliar rupiah. Jadi jumlah yang cukup besar ya. Itu adalah pemberian Tuhan kepada semua anak-anaknya termasuk kita. Jadi kita anak-anak Tuhan Yesus dan gelarnya juga jabatan kita sebagai hamba-hambanya. Jadi talenta itu adalah semua milik Tuhan yang ada pada kita. Itulah talenta. Jadi misalnya hidup kita saja itu termasuk talenta ya. Karena hidup kita ini dari Tuhan sebenarnya. Terus waktu yang kita punya, harta yang kita punya. Apakah kita miskin atau golongan menengah atau golongan orang kaya. Sebenarnya apa yang kita miliki termasuk harta kekayaan itu milik Tuhan semuanya. Jadi apa yang ada pada kita itu adalah milik si Tuhan, yaitu Tuhan Yesus dalam perumpamaan talenta itu. Yang artinya ketika Tuhan Yesus ada di surga sekarang, semua pemberian Tuhan yang ada pada kita, yaitu seluruh hidup kita, harta kita, waktu kita, hendaknya selain kita pakai untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, yaitu studi, kalau yang masih sekolah ya, bekerja yang sudah bekerja, berbisnis. Dan jangan lupa itu kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Ada pesan Tuhan di firman Tuhan lainnya, yaitu Rasul Paulus berfirman, menasihati jemaat pada waktu itu, apa yang kamu lakukan, hendaknya kamu lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita persembahkan apa yang kita punya ini yang berupa talenta dalam perumpamaan tadi, yaitu hidup kita, waktu kita, harta kita, keluarga kita, semua yang kita punya kita persembahkan untuk pekerjaan, untuk memuliakan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sehingga ketika dia datang kembali, semoga kita menjadi seperti hamba yang menerima 2 talenta dan 5 talenta. Yaitu kita menggandakan talenta-talenta kita. Yang 2 jadi 4, yang 5 menjadi 10 talenta. Yang berarti kita rajin bersaksi, kita rajin melayani Tuhan sesuai dengan talenta-talenta kita masing-masing. Sesuai dengan bakat-bakat kita masing-masing.
sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus pada kita masing-masing, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dituai melalui karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Artinya, dalam kita mengandalkan talenta-talenta kita itu, yaitu kita melakukan pekerjaan Tuhan melalui kesaksian dan pelayanan kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia. Jadi yang menerima 2 dan 5 itu Dia menggandakan. Tuhan Yesus memuji dan memberikan penghargaannya karena kesetiaannya, kerajinannya, dan semangatnya melayani dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi janganlah kita seperti hamba yang menerima 1 talenta, bukan dia menggandakan talentanya atau dia pergi taruh di bank untuk digandakan, tetapi dia simpan dalam tanah. Jadi dia malas ya. Dia sudah diberikan banyak berkat oleh Tuhan, tetapi dia pasif. Ibarat kalau kita orang Kristen sekarang, orang percaya, ya pergi gereja tapi malas untuk melayani Tuhan, malas untuk bersaksi. Maka kita bisa dikategorikan hamba Tuhan yang cuma menerima 1 talenta. Tetapi di situ Tuhan menilainya, hai kamu hamba yang malas dan jahat. Jadi ini peringatan buat kita ya. Dan Tuhan perintahkan, buanglah dia ke tempat yang gelap, di mana terdapat kertakan gigi. Artinya dibuang ke tempat yang susah, yaitu neraka ya. Jadi marilah kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, janganlah kita sia-siakan anugerah keselamatan itu. Kita tidak peduli lagi dengan keselamatan kita. Kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita termasuk kategori hamba Tuhan yang menyimpan talentanya di dalam tanah, mengubur talentanya. Marilah kita melakukan kesaksian pelayanan dengan menggandakan 2 talenta, 5 talenta. Jadi di sini bukan soal jumlah talentanya ya. Kalau yang 1 pun menggandakan talentanya, dia akan mendapat reward, penghargaan dari Tuhan, pujian dari Tuhan. Kalau yang 5 talenta tidak menggandakan, dialah yang disebut hamba yang jahat, tidak setia. Jadi bukan soal jumlahnya ya, bukan 1, 2, 5 talenta. Nanti orang bilang Tuhan tidak adil, bukan. Tetapi dimaksud intinya perumpamaan ini, kita apakah tetap setia pada Tuhan Yesus dan tetap setia bersaksi melayani sesuai karunia-karunia, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga ini menjadi evaluasi bagi kita semua, introspeksi, dan menjadi berkat bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya nanti Oma Palar yang akan melengkapinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman warlot di rumah. Kita jumpa lagi. Saya menyambung apa yang Opa bawakan dan saya menambah sedikit mengenai perumpamaan tentang talenta. Saya membukanya dengan kata talenta. Saya bawa untuk kata ini, bahasa ini dengan zaman kita, akhir zaman ini, bagaimana kita mengetahui kata talenta. Kalau kita biasa melihat orang berkata, kamu punya talenta apa ya? Saya bawa perenungan itu. Kata talenta ada suatu kelebihan. Kalau saya renungkan, Tuhan memberikan pada seseorang. Ya. Ada sesuatu yang Tuhan tahu. Di sini kita lihat Tuhan yang berotoritas atas kehidupan anak-anaknya. Di dalam perumpamaan ini Tuhan meninggalkan sesuatu atau memberikan kepada hamba-hambanya sebelum dia pergi
ke tempat, tinggalkan tempatnya, dia akan memberikan pekerjaan rumah bagi hamba-hambanya. Nah, kita bergerak di kata talenta. Talenta adalah suatu kelebihan, sesuatu yang Tuhan berikan pada tiap orang, tiap manusia, kelebihan yang dia bisa pakai untuk sesuatu pekerjaan yang kita lihat inilah karena dari Tuhan. Jadi kelebihan yang dipakai untuk bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan, jangan kita lihat ada pekerjaan bukan Tuhan, bukan punya Tuhan, ada pekerjaan Tuhan. Kalau untuk saya, kita hidup di dalam kehidupan dunia ini adalah perkenanan Tuhan. Jadi semua yang kita hadapi, semua di dalam tangan otoritas Tuhan. Semua baik, cuma jalannya saya tidak panjangkan di situ. Jalannya kita tahu, apakah jalan di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan dalam hal ini, kita harus jalan sesuai koridor yang Tuhan berikan. Kita harus jalan mengendalikan hidup kita, menjalani hidup kita harus di dalam tuntunan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan talenta pada kita di dalam pembacaan kita. Tuhan memberikan talenta itu sesuai kemampuan, kesanggupan masing-masing yang menerimanya. Jadi dalam hal ini Tuhan tahu kita sampai di mana kemampuan kita, sampai di mana talenta, kelebihan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi talenta itu ada sesuatu, sekali lagi saya ulangi, talenta itu sesuatu yang Tuhan berikan khususnya bagi anak-anaknya yang khusus. Kalau kita renungkan lebih dalam, kita punya hal yang khusus, tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau khusus berarti kalau Tuhan berikan, kita juga pakai untuk apa? Khusus untuk pekerjaan memuliakan Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan, saya tidak berbicara di luar Tuhan. Di seluruh anak-anak Tuhan harus menyadari ini. Apapun yang kita dapat, khususnya talenta, kelebihan, kita harus mempermuliakan Tuhan. Kita harus menggandakan sesuai pembacaan hari ini, bahwa apa yang Tuhan berikan kita harus menggandakan. Di dalam penggandaan talenta yang Tuhan berikan, di situ ada isinya apa? Memuliakan Tuhan. Kita membawa sesuatu kehidupan Tuhan di dalam talenta itu. Maka di dalam talenta yang kita miliki, nama Tuhan benar-benar kita bawa, hidup kita kelihatan. Talenta sudah suatu kelebihan, apalagi kita sudah gandakan, maka kita akan menjadi sangat menarik orang dunia melihat kita. Mari kita renungkan, kalau orang mempunyai satu talenta, misalnya menyanyi, misalnya itu hal-hal yang selalu kita lihat. Tapi talenta apakah tidak ada di hal kecil? Saya sebagai ibu rumah tangga, ya, punya hal talenta, bisa di dalam hal talenta dalam rumah tangga apa? Mari kita renungkan. Saya tidak kupas di situ, Bapak Ibu. Dalam perenungan kita ini kita bisa lihat talenta itu ada setiap, saya tekankan, setiap anak Tuhan ada. Ya, mari kita renungkan. Talenta itu tidak selalu hal yang wow, ya, tetapi hal yang kecil dan sederhana. Kalau kita tekun di situ, kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak. Talenta itu tidak dilakukan oleh manusia biasa. Talenta itu biasanya bagaimana saya perenungan, di dalam perenungan saya, talenta itu ada sesuatu yang tidak di dalam pendidikan, itu lebih khusus, tidak dididik, tetapi itu keluar dari kehidupan kita. Nah, itu kalau saya katakan talenta, kalau saya lebih cocok di situ. Karena talenta itu tidak kita tidak duga, kita tidak berpikir, tapi karena kita tekun, dari hasil ketekunan itu kita melihat hasilnya. Kita melihat apa yang dunia tidak bisa, tetapi kita bisa dapat di situ. Itulah talenta. Nah, talenta yang pada perumpamaan itu, itulah yang Tuhan inginkan. Bisa digandakan. Nah, saya ulangi, waktu digandakan itulah hal-hal yang tidak pada dasarnya. Tuhan hanya memberikan 5, tapi waktu berganda di situ ada mujizat. Karena apa? Inilah tangan Tuhan yang memberikan pada kita.
kita modal talenta yang Tuhan berikan sesuai dari masing-masing. Ada 5, ada 2, ada 1. Nah, kalau kita bisa gandakan itu, yang saya baca dari firman itu, penggandaan itu yang menjadi titik tolak. Ya, sebelumnya kita melihat yang lalu uang mina itu sama, tetapi talenta Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menilai kau pantas dapat 5, 2, dan 1. Tuhan hargai, bukan Tuhan beda-bedakan, tidak, karena Tuhan tahu setiap anak hambanya punya kesanggupan. Ya, talenta bisa di terjemahan lain dikatakan kesanggupan. Nah, kesanggupan itu tiap anak-anak Tuhan tahu. Jadi Tuhan memberikan, tapi sekarang menjadi pertanyaan, apakah talenta itu kita bisa gandakan? Jadi perumpamaan ini ada yang gandakan, ada yang tidak menggandakan. Itu berbicara dari ketanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Ya. Yang 5 dia menggandakan, yang 2 dia menggandakan, yang 1 tidak dia gandakan. Di situ saya melihat ada sifat-sifat manusia. Ya, Tuhan itu Tuhan yang bebas. Bapak Ibu kita harus tahu, Tuhan menciptakan kita, tetapi Tuhan tidak untuk mengatakan harus begini, harus begini. Tuhan itu bebas dan ciptaannya juga bebas. Bebas untuk melakukan, bebas untuk memilih. Kita lihat dari pemberian talenta ini. Kalau saya melihat dari waktu Tuhan memberikan dengan 1 talenta, bukan jumlahnya, karena Tuhan sudah tahu. Kalau saya melihat merenungkan 1 talenta, dia melihat dunianya dulu. Dia melihat siapa yang berikan. Ada timbul. Bapak memberikan saya talenta, Bapak sendiri tidak menanam, tidak menabur. Ada hal manusia menilai talenta itu, bukan menilai secara Tuhan. Dan dia simpan di dalam tanah. Dan Tuhan katakan, kalau kau sudah tahu, saya adalah orang yang demikian, ya, kenapa kau tidak gandakan? Ya, karena apa, Bapak Ibu? Karena waktu pemberian 1 talenta bagi hamba ini, dia lebih melihat dunianya. Dia bukan melihat siapa yang berikan pada dia. Jadi semua Tuhan taruh memberikan 5, 2, 1, semua tidak ada bedanya. Ya, semua Tuhan tahu kesanggupan masing-masing, tapi kita harus hati-hati. Waktu kita jalankan talenta harus tetap dalam koridor Tuhan, harus tetap ada hubungan dengan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk menggandakan. Jangan kita seperti yang ketiga. Apa yang terjadi? Saya ulangi, dia tidak melihat Tuhan yang memberikan, tapi dia melihat dunianya. Ya, di situ saya tidak kupas di situ. Bapak Ibu bisa merenungkan di mana pikirannya sampai dia katakan, lebih baik saya simpan dalam tanah. Tetapi pada akhirnya, pada pembacaan kita yang pertama, bagaimana hal kerajaan surga, itu Tuhan akan datang. Jadi kerajaan surga itu yang berotoritas adalah Tuhan, yang menentukan, ya, kehidupan kita di dalam surga, ya, di dalam dunia ini, karena dia datang. Di situ dikatakan bagaimana hal kerajaan sorga. Jadi di dunia juga sudah bisa kita rasakan kerajaan sorga. Ya, jadi di situ Tuhan datang dan meninggalkan kita. Kerajaan sorga warnanya ada di dunia dan di surga. Yang lalu saya sudah katakan, kerajaan sorga kita sudah bisa nikmati di dunia. Tapi apakah kita hidup di dunia ini bisa menggambarkan kerajaan sorga? Itu menjadi pertanyaan bagi anak-anak Tuhan khususnya. Kalau kita sudah mengerti dan perumpamaan ini Tuhan berikan, kita mudah untuk mencernanya. Apa yang Tuhan katakan perumpamaan ini jangan kita ambil mentah-mentah. Apa yang salah seperti yang ketiga, hanya 1, itu yang kita harus rubah. Yang kita harus rubah menjadi hal yang benar. Kalau 5 dan 2
kita malah meningkatkan. Kita harus jaga kehidupan kita agar apapun talenta yang Tuhan berikan ada berganda. Dan di situ bergandanya, saya ajak Bapak Ibu teman-teman di rumah, bergandanya itu ada warna Tuhan. Bergandanya itu bukan 5 tetap 5, memang tetap 5, tapi warna yang diberikan dalam pergandaan itu adalah warna Tuhan di dalam. Kita sebagai anak-anak harus tunjukkan di dalam talenta yang berganda, dunia akan melihat aku anak Tuhan. Dan apa yang dihasilkan oleh gandaan itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Bergandanya itu talenta 5 dan 2, itu ada warna Tuhan. Di situ ada mujizat, di situ ada sesuatu yang beda dengan dunia. Orang akan melihat, wow. Coba kita renungkan. Kadang-kadang talenta yang kita punya, ada orang pada umumnya bertanya, hebat sekali orang itu. Kalau dalam pendidikan juga tidak ada. Dapat dari mana? Saya mengatakan ini Bapak Ibu, karena saya juga mengalami. Biasa saja. Kita boleh sekolah, bukan tidak sekolah, kita harus berpendidikan. Tetapi apa yang kita jalankan itu hasil pendidikan kita, hasil perenungan kita, hasil kita berjalan bersama Tuhan. Dan hasil setelah kita berjalan, hasilnya berlipat ganda, malah sudah warnanya Tuhan. Itu menunjukkan orang itu menggandakan talentanya double karena anak Tuhan. Jadi kita harus beda dengan anak-anak dunia. Dunia memberikan tanggung jawab, mereka jalankan, tetapi hasilnya boleh double, tapi warnanya tidak sama dengan warna anak-anak Tuhan. Saya tekankan di situ Bapak Ibu. Saya sangat tekankan, kita harus berhasil. Dunia akan berhasil, dunia akan berakhir. Tetapi mari kita tunjukkan, kita anak-anak Tuhan. Di dunia kita berhasil. Ya, Tuhan menilai kita, malah kita kelihatan beda di dalam hasil yang kita lakukan bersama Tuhan. Apakah pada akhirnya Tuhan tidak menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mau, mari Bapak Ibu, mulai dari sekarang. Tapi kita harus tetap hati-hati, karena iblis tidak suka anak-anak Tuhan berhasil. Pelayanan kami selalu saya katakan, iblis tidak suka anak-anak Tuhan berhasil. Pertanyaan, kita bisa renungkan, kita juga bisa menilai diri kita, keluarga kita. Apakah hasil yang kita dapat ada unsur rohani di dalam? Mari Ibu, Bapak Ibu, renungkan ini. Banyak keberhasilan, apakah lebih banyak dunianya atau lebih banyak rohaninya? Kalau rohani tinggi, akan kekal. Kita akan nikmati dunia, tapi kalau rohani ada di situ, lebih indah Bapak Ibu. Semua jadi Ibu, Tuhan akan jadikan sukacita yang luar biasa. Tapi kalau dunia yang berhasil tanpa Tuhan, mungkin Tuhan ada, ya, tapi tidak sebagaimana yang sebenarnya. Kita sangat fokus dengan dunia itu, materinya. Akhirnya saya sarankan Bapak Ibu, jangan. Akhirnya kita akan berakhir dengan tidak kekal. Banyak sekali masalah. Saya tidak uraikan di sini. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara serta teman-teman, saudara-saudari di rumah bisa merenungkan ini, di mana sebenarnya letaknya yang kami, Bapak Ibu bisa tahu di mana unsur materi dunia dan rohani. Kalau dua-dua ini berjalan, sungguh indah Bapak Ibu. Pembacaan perumpamaan kita pada hari ini mengajak kita, mari kita membawa apa yang Tuhan berikan pada kita, hidup bersama Tuhan, pada akhirnya juga hidup di surga bersama Tuhan. Karena surga di dunia kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, menjadikan contoh bagi dunia bahwa kita hidup ada warna surga, dan setelah kita tinggalkan dunia ini, surga yang sebenarnya kita nikmati bersama Tuhan. Kiranya apa yang saya bawakan, Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dan lebih dalam lagi. Saya berdoa Tuhan melalui Roh Kudusnya akan memberikan satu perenungan yang membawa sukacita
pribadi dan keluarga. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, memberikan suasana yang indah, damai sejahtera. Sampai kita bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.